Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video aku, Kamel Home. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga yang nonton video aku dalam kondisi sehat ya. Dan bagi yang sakit, semoga bisa cepat sembuh. Amin. Di video kali ini aku mulai bikin videonya sore hari teman-teman. Karena qadarullah suami aku tadi siang ngabarin kalau lagi kurang enak badan. Jadi bekalnya itu gak sempet dimakan karena posisinya lagi mual dan pusing. Ya udah deh, akhirnya ini sore-sore sebelum suami aku pulang, aku beliin air kelapa muda buat netralin si mualnya, sama aku mau bikinin ubi kukus. Jadi ubinya ini nanti aku kukus, terus aku mau pakein gula sedikit sama pakai susu dan keju. Gitu teman-teman. Ini sesuai request sama suami aku ya. Kebetulan ubi ini udah aku beli 2-3 hari yang lalu. Jadi memang mau dibuat seperti ini. Nah, ya udahlah, pas banget kondisi perut suami aku tuh lagi gak enak. Akhirnya aku bikinin ubi kukus ini. Sebenarnya ubi ungu ini itu adalah makanan favorit aku dan suami aku di rumah. Kita tuh sering banget ngolah si ubi ungu ini, walaupun ya olahnya cuma biasa-biasa aja sih. Dikukus biasanya aku pakein kelapa. Jadi namanya kayak ubi urap gitu teman-teman. Itu enak banget, aku lebih suka yang ubi urap itu karena ada asinnya, ada manisnya juga ditambahin dari si gulanya. Kalau yang kayak gini terlalu manis itu si ubi dipakein gula, dipakein susu, dipakein keju tuh aku kurang ya. Suka sih tapi aku gak mungkin makan banyak karena aku terlalu giung gitu bahasanya, aku gak begitu suka manis. Nah, aku tuh lebih suka ubi urap, tapi kebetulan hari ini aku gak punya stok kelapa di kulkas. Ya udah deh, bikinin aja yang ada untuk suami aku. Ya mungkin nanti aku cuma icip-icip aja sedikit. Teman-teman biasanya kalau ada ubi ungu di rumah, kalian dibikin apa? Atau dibikin bola ubi, atau dibikin kolak, atau dibikin biji salak gitu kan. Tapi lumayan agak ribet ya. Waktu itu aku pernah bikin bola ubi, tapi ternyata gagal. Bolanya tuh gak ngembang, terus agak sedikit kenyal. Mungkin karena aku pakai tapiokanya terlalu banyak gitu. Dan ya udah deh, daripada gagal lagi dan lumayan buang waktu, ribet, jadi aku bikinnya yang simple-simple aja teman-teman. Mungkin nanti kalau ada waktu atau lagi waktu senggang gitu ya, aku mau cobain bikin lumpia yang isinya ubi sama keju. Aku lihat beberapa postingan teman-teman di TikTok gitu, banyak banget yang bikin lumpia lumpia ubi ungu pakai keju. Itu cantik dan kayaknya enak banget. Nah, aku tuh kayaknya suka karena asin kan, dan dia nggak begitu manis. Nah, ini setelah ubinya aku kupas, aku langsung cuci. Aku tuh biasanya nyuci ubi itu 2 kali teman-teman prosesnya. Yang pertama, aku habis kupas kulit ubinya, aku cuci, terus aku potong-potong. Ini aku potong-potongnya gak begitu kecil dan gak begitu besar ya, biar cepet matang. Kalau kebesaran itu bakal lama matangnya, kalau kekecilan itu aku takut rusak si ubinya atau cepet lembek. Nah, ini biasanya aku tuh abis dipotong-potong aku cuci lagi karena di dalam ubi itu masih ada banyak getahnya. Waktu itu aku pernah ya gak dicuci, maksudnya cucinya waktu abis kulitnya yang dikupas itu, terus abis dipotong-potong langsung aku kukus. Itu lumayan agak sedikit pahit menurut aku. Ya udah, akhirnya besokannya aku cuci lagi tuh. Jadi pertama kupas kulitnya, terus dicuci, lalu dipotong-potong, habis dipotong-potong baru cuci lagi karena lumayan ada getahnya, baru udah dikukus. Nah, ini kondisinya udah bersih, udah terbebas dari getah-getahnya. Jadi ini mau langsung aku kukus aja. Kukusnya sekitar 10-15 menit kalau aku gitu. Oh iya teman-teman, dari awal ngukus itu memang kondisinya aku belum didihin si airnya ya. Jadi semuanya dalam kondisi belum matang si airnya. Tapi kalau teman-teman mau dikukus, matengin dulu si air yang di bawahnya sampai menggolak, baru dimasukin si ubinya. Mungkin itu sekitar 7 menit aja juga udah matang ya. Karena aku itu gak begitu suka yang terlalu lembek. Jadi masih agak keras-keras sedikit tapi udah mateng. Nah, ini aku lanjut untuk si air kelapanya, aku mau tuang ke gelas karena suami aku dikit lagi pulang. Aku biasanya itu minum air kelapa muda itu pakai sedikit garam. Aku nggak tahu sih ini ilmunya dari mana, tapi ini dari mertua aku resepnya. Waktu itu kan
pernah kena COVID, aku sama suami aku. Nah ini disaranin untuk minum air kelapa, tapi pakein sedikit garam gitu. Nah ini alhamdulillah suami aku udah pulang. Kondisinya lemes banget karena memang lumayan jauh posisi dari kerjanya sampai ke rumah. Jadi ini mau aku langsung siap-siapin dulu buat suami aku. Nah ini setelah maghrib aku lanjut beli beras. Aku biasanya keluar itu sama suami aku, tapi karena suami aku lagi gak enak badan, jadi aku beli beras sendiri. Jadi aku beli yang dekat aja dan beli berasnya sedikit aja buat nyambung dulu beberapa hari ke depan. Nah ini aku mau tuang si berasnya. Teman-teman di sini kalau beli beras itu biasanya belinya yang berapa? Kebetulan di tempat aku itu 10 itu jelek banget, kuning banget. Bisanya paling yang 11.500 atau yang 12.000. Nah aku tuh tipenya yang gak begitu suka terlalu lembek atau terlalu pulen gitu. Jadi agak yang perak-perak gitu. Nah ini beras yang sisanya aku keluarin dulu, terus aku masukin beras yang baru biar nanti beras yang lamanya bisa kemasak duluan. Aku sebenarnya takut banget kalau ada kutu. Ya mungkin kalau simpen berasnya 3 liter, 4 liter, 5 liter itu gak mungkin ada kutu ya. Tapi aku waspada aja, mengantisipasi takutnya ada kutu gitu. Nah ini aku lagi lihat-lihat dulu berasnya, ternyata pas nyampe rumah itu agak lumayan sedikit kuning, sedikit doang, tapi gak separah yang harga 11.000 atau 10.000 itu. Nah ini aku campur lagi sama si sisa beras yang kemarin. Sayang ya teman-teman, jangan sampai ada yang kebuang. Nih aku goyang-goyangin dulu sedikit biar agak sedikit tercampur. Selain beli beras, aku juga beli susu buat nanti dicampur sama si ubinya, sama aku beli Indomie goreng buat nanti malam rencananya. Tapi nggak tahu sih bakal aku masak apa enggak. Nyatanya aku masaknya besok pagi buat sarapan. Nah ini ubinya udah mateng. Sebenarnya matengnya tuh udah cepet ya, tapi tadi aku matiin dulu karena kejeda sama maghrib sama aku beli beras dulu. Jadi ini ubinya udah lumayan agak sedikit dingin, aku angkat langsung. Terus ini aku pakein gulanya sedikit aja, jangan terlalu banyak. Sama nanti aku mau pakein susu. Susunya kebetulan aku stok yang kalengnya itu lagi habis, jadi aku belum beli. Nih aku beli susu yang sasetnya aja. Kalau mau beli susu kaleng itu agak lumayan jauh dari rumah aku. Jadi karena aku belinya yang dekat rumah, jadi aku belinya susu saset. Karena di dekat rumah aku itu jarang, karena memang lokasi rumah aku itu agak masuk ke dalam dari jalan besar gitu teman-teman. Jadi gak ada warung besar di dekat rumah aku. Adanya paling warung kecil-kecil aja yang gak begitu lengkap. Kalau biasanya kan yang lengkap gitu kayak warung agen atau ucok gitu ya. Nah di rumah aku tuh jarang ada warung-warung kayak gitu. Sekalinya ada mungkin jaraknya lumayan agak jauh dari rumah aku, sekitar 5-10 menit. Nah kalau yang dekat-dekat rumah, samping-samping rumah itu warung kecil-kecil aja. Nah terus abis itu ini aku mau masukin keju. Request dari suami aku biasanya kejunya itu agak sedikit banyak. Jadi ini ya secukupnya aja deh, lumayan gak kedikitan dan gak terlalu banyak juga. Kebetulan untuk kejunya aku masih punya stok di rumah, jadi aku gak perlu beli lagi kejunya gitu. Nah ini biasanya aku tuh kalau ubinya udah lumayan agak sedikit dingin, gak begitu panas, aku kukus lagi. Tapi katanya suami aku gak perlu dikukus lagi, ini juga udah lumayan sedikit anget. Jadi mau langsung aku aduk-aduk aja, gak perlu dikukus-kukus lagi. Nih aduknya gak begitu hancur ya teman-teman, asal kecampur aja. Oke deh, sekian dulu video dari aku. Buat teman-teman, makasih yang udah nonton video aku, makasih yang udah support aku. Mohon maaf kalau di video ini ada kesalahan tag video atau ada kesalahan dalam aku berbicara. Mohon dimaafin ya teman-teman. Semoga videonya ini ada manfaatnya walaupun sedikit, dan aku minta doanya untuk suami aku. Mudah-mudahan suami aku bisa cepat sembuh dan bisa dikembalikan nikmat sehatnya, bisa beraktivitas seperti biasanya, bisa bekerja lagi, biar bisa semangat kerjanya. Buat teman-teman semuanya jaga kesehatan ya. Semoga selalu Allah kasih perlindungan sama kita, Allah kasih selalu kesehatan sama kita. Amin, amin ya robbal alamin. Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.